Yoho, apa kabar nakama semuanya? Saat ini kita sudah memasuki bulan Desember tahun 2020. Banyak orang merasa bahwa di tahun 2020 yang kita rasakan hanya dari bulan Januari, Februari, lalu Maret, dan kemudian tiba-tiba Desember. Rasanya seperti kita merasakan time skip ketika menjalani pandemi. Ya, meskipun begitu, semoga ada banyak hal yang bisa kita benahi dari apa yang kita alami pada tahun 2020, sehingga kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik dan lebih bijak di tahun selanjutnya. Manga One Piece sudah dikonfirmasikan bahwa One Piece chapter 1000 akan rilis pada 4 Januari 2021. Di One Piece chapter 997, kita sudah melihat keseruan yang luar biasa dari tindakan Kaido maupun tindakan dari para protagonis. Sehingga hal yang akan kita bicarakan sekarang adalah prediksi dari kelanjutan chapter 997, yakni prediksi One Piece chapter 998. Jadi, tanpa basa-basi lagi, langsung saja mari kita mulai. Di chapter 997, kita diberi banyak sekali adegan komedi serius. Termasuknya adalah bagaimana Sanji yang meninggalkan kaptennya demi menyelamatkan seorang perempuan dengan muka yang seram. Namun ternyata dia malah terjebak dalam jebakan wanita-wanita bajak laut Kaido. Kita juga diberitahu bahwa Luffy memasuki lantai 4 bukan dengan melalui lantai biasa, tapi melalui tangga buatan para tahanan penjara Udon. Sehingga ada kemungkinan Luffy bisa saja bertemu dengan Kid di titik ini. Konsep ini mungkin akan sama seperti bagaimana konsep Luffy ketika di Impel Down. Awalnya, di penjara Impel Down itu, Luffy melakukan perjalanan bersamaan dengan Buggy. Tapi Luffy suatu waktu berpisah dengan Buggy, dan Buggy pergi dengan Mr. Tree menuju pintu keluar atau mencapai tujuan mereka jauh lebih cepat dibanding dengan Luffy. Yakni, kalau tidak salah, Luffy masih berkecimpung di lantai paling bawah. Mr. Tree dan Buggy sudah berada di lantai 3 atau bahkan lantai 2. Namun, kita tahu bahwa pada akhirnya Luffy berhasil menyusul Buggy. Ya mungkin konsep berhasil menyusul ini akan terjadi juga pada Ako no Kuni. Dan ketika Luffy menyusul Buggy, waktu itu Buggy sedang kesulitan dan ia diselamatkan oleh Luffy serta kawan-kawan. Sehingga apakah mungkin di momen selanjutnya Kid akan kesulitan? Dalam momen ini, jika ada yang memperlambat pergerakan Kid, sepertinya orang yang paling mungkin adalah salah satu Tobiropo, yakni Tobiropo yang bernama Husu. Mengingat sekarang dia adalah satu-satunya Tobiropo yang belum diperlihatkan pergerakannya. Jika kita melihat denah Pulau Onigashima sekarang, dari kalangan bawah sampai para petinggi sudah mendapatkan tempatnya masing-masing. Dari para pengguna buah setan Smile, Tobiropo hingga 3 bencana Kaido. Jadi, sepertinya tidak ada salahnya jika salah satu Tobiropo berniat untuk menghentikan para pemberontak bertemu dengan Kaido. Ini sama seperti bagaimana Jack melawan para pemberontak yakni Akazaya dengan pasukannya. Dan Husu juga diketahui seperti memiliki pasukan yang cukup tangguh. Sehingga dalam prediksi kami, Husu akan menjadi orang terakhir yang menghalangi jalan kelompok kru topi jerami menuju atap. Pertempuran mereka bisa terjadi di lantai 4 ataupun di lantai 5. Melihat kondisi di lantai dasar, ada kemungkinan sepertinya pertempuran di lantai dasar untuk sekarang akan rehat terlebih dahulu. Mengingat baik lawan maupun kawan, banyak dari mereka yang terinfeksi akan virus yang dibuat oleh Queen. Dan akan sangat amat berbahaya jika ada yang ingin ribut di tengah orang-orang yang terkena infeksi virus seperti ini. Yang mana ini akan menimbulkan beberapa hal. Bisa jadi pertempuran di bawah akan benar-benar selesai ketika Chopper menyembuhkan luka yang diderita kawan maupun lawan. Mungkin musuh akan berterima kasih dengan cara membela kelompok kru topi jerami. Sehingga ini menimbulkan dampak yang baru. Mungkin inilah waktunya bagi para petinggi Kaido, yakni Queen dan King, untuk benar-benar bergerak. Melihat bagaimana kekuatan Usopp yang benar-benar kalah jauh dengan ulti, kami rasa anggota kelompok kru topi jerami yang bisa bersaing dengan Queen maupun King hanyalah Sanji, Zoro, Jinbei, serta Luffy.
Jadi, kami pikir meskipun Zoro bisa sampai ke atap dengan cara menunggangi Marco, ada kemungkinan King juga akan ikut ke atap. Sehingga yang paling mungkin terjadi pada Zoro dan Marco pada chapter selanjutnya adalah membereskan para petinggi terlebih dahulu, yakni melawan King dan Queen. Dan teruntuk Sanji, semoga saja ia bisa kembali ke jalan pertempuran. Mengingat di momen sekarang, para kelompok kru topi jerami berada di tengah-tengah perang melawan duo Yonko. Dan Sanji dengan karakteristiknya itu masih bisa-bisanya terjebak di dalam jebakan wanita bajak laut musuh. Dengan Onigashima yang diterbangkan menuju ibu kota bunga oleh Kaido, pertempuran di Onigashima sekarang menjadi pertempuran yang juga bertempur melawan waktu. Tapi entah kenapa kami menganggap bahwa permasalahan Onigashima yang terbang ini akan menjadi masalah yang akan diatasi oleh Momonosuke atau Yamato. Sekarang, mari coba kita pikirkan baik-baik. Pada saat arc Dressrosa, Dovi mengeluarkan teknik sangkar burung. Teknik itu dapat menghancurkan sebuah wilayah. Wilayah yang terkena goresan sangkar burung ini langsung menjadi rata seketika. Dan dikatakan untuk menghentikannya ada dua pilihan, yakni karena keinginan Doflamingo itu sendiri, atau yang kedua adalah dengan cara mengalahkan Doflamingo. Lalu, Luffy menghentikan teknik sangkar burung ini dengan cara mengalahkan Dovi. Ketika Dovi dikalahkan, tiba-tiba teknik tersebut pun ikut menghilang juga. Dan sekarang jika Kaido berhasil dikalahkan dengan Onigashima yang sedang terbang sekarang, berarti otomatis Onigashima tidak akan terbang lagi mengingat Kaido dikalahkan. Dan pertanyaannya, kalaupun Onigashima berada di atas lautan, apakah dengan struktur pulau Onigashima dan dengan terjun dari ketinggian tersebut, Onigashima bisa mendarat layaknya sebuah kapal yang terjun dari atas? Maksud kami, Onigashima bukanlah kapal yang ada kemungkinan untuk bisa mendarat di laut dengan selamat. Onigashima adalah sebuah pulau, berbeda dengan kapal. Jadi dalam pandangan kami, Onigashima bisa saja tenggelam jika terjun dari ketinggian tersebut. Dan jika Kaido baru berhasil dikalahkan di atas tanah Wano Kuni, maka Onigashima yang langsung terjun ke bawah itu akan menimbulkan kerusakan yang parah. Bukan hanya kerusakan, warga sipil juga sepertinya akan terkena dampaknya. Seperti mungkin Hiji kata Toshiro bisa menjadi korban dari terjun bebasnya pulau Onigashima. Sehingga dalam pandangan kami, konflik Onigashima ini akan menjadi konflik untuk Momonosuke dan Yamato. Konflik yang cocok untuk membuat mereka menjadi pahlawan dalam sudut yang berbeda, yakni untuk mendaratkan pulau Onigashima dengan selamat. Ya, prediksi tentang Yamato atau Momonosuke ini sudah kami singgung pada video sebelumnya. Di sana lebih lengkap kami menjelaskan tentang Momonosuke yang akan mendaratkan Onigashima dengan selamat. Kami baru teringat sekarang bahwa apakah mungkin di chapter selanjutnya kita diperlihatkan kehebatan dari Zoan bajak laut seukuran Yonko. Kita sudah tahu bahwa Jack kalah bertempur melawan duo suku Ming, dan ia disuruh oleh Kaido untuk menyembuhkan diri. Dan kita belum mendapatkan kabar terbaru tentang Jack. Dan kita mengetahui bahwa di Arc Impel Down ditekankan bahwa penjaga buah setan Zoan itu memiliki kemampuan regenerasi atau kemampuan menyembuhkan yang sangat unggul. Sehingga apakah mungkin di momen selanjutnya Jack sudah benar-benar sembuh dan akan ikut untuk menghalangi kelompok kru topi jerami? Kami tidak yakin, tapi sepertinya akan menarik jika hal ini terjadi. Sehingga kesimpulannya, Luffy dan Kid bisa saja bertemu di chapter selanjutnya. Dan orang yang paling mungkin untuk menjadi penghalang mereka menuju atap itu ada dua, yakni Jack dan Husu. Namun untuk sekarang kami lebih condong bahwa Husu sepertinya akan menjadi penghalang Kid dan Luffy. Teruntuk Zoro, meskipun Zoro berniat memenggal kepala Kaido, sepertinya ia tidak bisa bergerak bebas jika para petinggi ini belum ada yang dikalahkan. Sehingga ada kemungkinan Zoro dan Marco perlu bergelut melawan para petinggi terlebih dahulu di chapter selanjutnya. Untuk masalah Onigashima, kami pikir masalah itu akan menjadi masalah yang harus ikut diselesaikan oleh Yamato serta Momonosuke. Sehingga itu saja video untuk hari ini. Bagaimana menurut nakama semuanya? Berikan komentar kalian atau berikan koreksi kalian semua atas teori kami tersebut di kolom komentar di bawah. Jadi, kami Diskus OP dan terima kasih banyak.